Selamat datang teman-teman. Malam ini kita tidak sekedar membahas berita. Kita akan melakukan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Kita akan membedah sebuah arsitektur kekuasaan yang tersembunyi dengan sangat rapi di balik lembaran-lembaran dokumen. Di permukaan, ini adalah sebuah naskah perjanjian dagang yang terlihat begitu menjanjikan. Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebuah kesepakatan yang dirayakan dengan gegap gempita, yang digadang-gadang sebagai gerbang menuju sebuah era kemakmuran baru. Namun, jika kita punya keberanian untuk menelisikinya lebih dalam, untuk membaca apa yang tersirat di antara pasal-pasal yang ditulis dengan tinta diplomasi yang dingin, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang sama sekali berbeda. Kita akan sadar bahwa tarif 0% yang ditawarkan itu bukanlah sebuah hadiah. Ia adalah sebuah instrumen presisi dari soft power, sebuah harga yang tidak akan pernah kita bayar dengan dolar, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih tak ternilai, kedaulatan. Nah, inilah angka sihirnya, 33 miliar dolar. Angka ini yang menghiasi setiap tajuk berita utama, yang dibisikkan dengan penuh harap di ruang-ruang rapat Dewan Direksi sebagai tanda datangnya fajar baru. Sebuah angka monumental yang sengaja dirancang untuk membius, untuk menciptakan sebuah fatamorgana kemakmuran instan yang begitu menggoda hingga sulit ditolak. Namun, kita harus ingat, dalam arena geopolitik, angka-angka besar seringkali memiliki fungsi kedua, yaitu sebagai tabir asap yang sempurna. Angka ini sengaja ditampilkan begitu berkilauan untuk mengalihkan pandangan kita dari klausul-klausul lain yang lebih kecil, yang tersembunyi di lampiran-lampiran tebal. Klausul yang tidak ditulis dengan angka, melainkan dengan kalimat-kalimat yang mengikat dalam senyap. Klausul tentang penyelarasan kebijakan, tentang kontrol keamanan, dan tentang siapa yang pada akhirnya memegang kendali atas nasib ekonomi kita. Maka pertanyaan sesungguhnya yang harus kita ajukan bersama malam ini adalah apa harga yang sebenarnya kita bayarkan untuk kemakmuran yang dijanjikan ini. Di balik setiap koma dan titik dalam perjanjian setebal ratusan halaman ini, konsesi apa saja yang telah kita berikan di meja perundingan. Sebab dalam negosiasi antar negara tidak pernah ada yang namanya makan siang gratis. Selalu ada pertukaran, selalu ada timbal balik. Dan saat kita mulai menarik benang merah dari pasal-pasal dan lampiran-lampiran yang jarang sekali dibaca oleh publik, kita akan menyadari bahwa harga yang diminta dari kita jauh melampaui angka 33 miliar dolar itu. Ini adalah sebuah pertaruhan yang menyangkut masa depan kemandirian bangsa. Perjalanan kita untuk membongkar perjanjian ini kita mulai dari sini. Dari lapisan pertama yang paling fundamental, yaitu klausul-klausul yang mengatur tentang penyelarasan geopolitik. Disinilah kita pertama kali melihat bahwa ini bukanlah sekedar perjanjian dagang biasa tentang tarif dan kuota barang. Tidak, ini adalah sebuah kontrak yang secara sistematis dan perlahan-lahan menempatkan seluruh arsitektur kebijakan ekonomi dan keamanan Indonesia tepat di bawah sapuan radar pengawasan Washington. Ini adalah gerbang masuknya. Coba perhatikan baik-baik frasa ini, teman-teman. Diambil langsung dari mukadimah atau preamble perjanjian ini. Penyelarasan yang meningkat dalam urusan keamanan ekonomi nasional dan regional. Dalam bahasa diplomasi yang halus dan penuh basa-basi, kalimat ini adalah sebuah eufemisme yang memiliki bobot luar biasa. Ini bukan lagi sekedar ajakan untuk bekerja sama, bukan sekedar himbauan. Ini adalah sebuah komitmen kontraktual yang mengikat. Sebuah pengakuan tertulis di atas kertas bahwa cara kita memandang keamanan ekonomi, mulai dari siapa yang kita anggap kawan dan siapa lawan di kawasan ini, kebijakan apa yang kita ambil, harus semakin sejalan, semakin sinkron dan semakin selaras dengan cara pandang Washington. Dan inilah makna teknis dari kata penyelarasan itu. Berdasarkan pasal 5.2 dalam dokumen ART, Indonesia kini memiliki kewajiban kontraktual untuk bekerja sama dengan daftar sanksi yang dimiliki oleh Amerika. Dan ini bukan sembarang daftar. Ada daftar SDN dari OFAC, yaitu Badan Intelijen Finansial di bawah Departemen Keuangan AS, yang menjadi ujung tombak perang ekonomi Washington di seluruh dunia. Ada juga entity list dari BIS yang secara spesifik mengatur perusahaan teknologi mana yang boleh dan tidak boleh diakses oleh sekutu-sekutunya. Artinya apa dalam praktek sehari-hari? Artinya, jika besok pagi Washington memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi atau embargo teknologi pada negara ketiga, sebut saja Tiongkok, Rusia, atau bahkan Iran, maka Indonesia, berdasarkan kontrak ini, tidak boleh menjadi pintu belakang bagi negara-negara tersebut. Kita secara efektif telah direkrut, mungkin tanpa sadar, menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri Washington. Nah, di titik inilah kita menyaksikan sebuah benturan frontal dengan fondasi paling dasar dari politik luar negeri kita.
Doktrin bebas aktif, sebuah DNA diplomasi yang telah diwariskan dari para pendiri bangsa yang memungkinkan kita untuk mendayung di antara dua karang, untuk menjadi teman bagi semua tanpa harus memihak pada satu blok kekuatan, kini dihadapkan pada sebuah mandat perjanjian yang menuntut kita untuk mengambil langkah dengan efek restriktif yang setara seperti yang diinginkan Amerika. Kebebasan kita untuk memilih mitra dagang, keleluasaan kita untuk membeli teknologi dari siapapun yang kita mau, kini dibatasi oleh sebuah kontrak yang secara perlahan tapi pasti menarik kita ke dalam orbit salah satu kutub dunia. Kalau lapisan pertama tadi adalah tentang bagaimana kita ditempatkan di bawah radar pengawasan, maka lapisan kedua ini jauh lebih berbahaya. Ini adalah tentang memasang sebuah pedang yang terus-menerus tergantung di atas kedaulatan kita. Sebuah mekanisme kontrol yang jauh lebih subtil, namun juga jauh lebih mematikan, yang tersembunyi dengan cerdik dalam sebuah klausul bernama pengecualian keamanan atau security exceptions. Ini dia pasalnya, pasal 7.3, sebuah kalimat pendek yang terdengar wajar namun memberikan hak absolut kepada salah satu pihak untuk memberlakukan kembali tarif secara sepihak demi melindungi kepentingan keamanan ekonomi atau nasionalnya. Ini adalah pedang Damokles dalam bentuk klausul hukum internasional. Ia mengubah status tarif 0% yang kita terima, dari yang semula kita anggap sebagai hak yang kita dapatkan dari perjanjian, kini statusnya diturunkan menjadi sebuah hak istimewa yang bisa dicabut kapan saja tanpa perlu negosiasi. Jika suatu saat ada kebijakan dalam negeri kita, apapun itu sekecil apapun, yang dianggap oleh Washington tidak sejalan dengan kepentingan keamanan nasional mereka, pedang ini bisa jatuh seketika. Pertanyaan ini menjadi sangat relevan dan mendesak di era dunia yang semakin multipolar seperti sekarang. Bagaimana mungkin Indonesia bisa memainkan peran yang berarti di forum-forum alternatif seperti BRICS, yang justru bertujuan untuk membangun tatanan dunia yang tidak didominasi oleh satu kutub saja, jika urat nadi ekonomi kita sendiri terikat erat pada perjanjian kepatuhan dengan kutub tersebut? Setiap langkah strategis yang kita ambil untuk mendekat ke Tiongkok dalam hal investasi atau ke Rusia dalam hal kerjasama teknologi misalnya, akan selalu dibayangi oleh ancaman pasal 73 ini. Ini adalah sebuah jebakan kedaulatan yang sempurna yang dirancang untuk membatasi ruang gerak kita di panggung global. Oke, setelah kita melihat implikasi geopolitiknya di panggung dunia, sekarang saatnya kita membawa analisis ini pulang ke jantung perekonomian domestik kita, ke pasar-pasar, pabrik-pabrik, dan lahan pertanian kita. Karena dampak sesungguhnya dari perjanjian ini akan terasa bukan di ruang sidang PBB di New York, melainkan di pabrik-pabrik lokal yang terancam gulung tikar dan di lahan-lahan pertanian yang nasib panennya ditentukan oleh kuota dari luar negeri. Inilah neraka ekonomi yang tersembunyi di balik angka investasi yang fantastis itu. Ini adalah pukulan yang bisa jadi mematikan bagi industri nasional kita. Lampiran 3, pasal 2.2, secara eksplisit dan tanpa ampun membebaskan perusahaan dan barang dari Amerika Serikat dari kewajiban tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Padahal selama ini TKDN adalah perisai kita. Itu adalah instrumen kebijakan yang kita gunakan untuk memaksa investor asing agar mau melibatkan pengusaha lokal, membeli bahan baku lokal, mempekerjakan tenaga kerja lokal, dan menciptakan efek domino positif dalam perekonomian. Dengan dihapuskannya perisai ini, mimpi besar kita tentang hilirisasi, upaya kita untuk mengolah sumber daya alam di dalam negeri, bukan hanya menjualnya dalam bentuk mentah, kini terancam lumpuh. Perusahaan raksasa Amerika bisa datang membawa seluruh rantai pasok mereka dari hulu ke hilir, dan kita hanya akan menjadi penonton di negeri kita sendiri. Dan jika penghapusan TKDN adalah pukulan bagi sektor industri, maka bagian ini adalah belati yang ditancapkan ke jantung kedaulatan pangan kita. Coba lihat lampiran 4 dalam perjanjian ini. Ini bukanlah daftar peluang ekspor, melainkan sebuah kontrak pembelian paksa. Indonesia diwajibkan untuk memfasilitasi impor tahunan minimal 2,5 juta ton kedelai dan 1,3 juta ton gandum dari Amerika Serikat. Ini bukan lagi soal perdagangan bebas, ini adalah borgol ekonomi. Fleksibilitas kita sebagai negara untuk mencari sumber pangan yang lebih murah di pasar global, atau yang lebih penting, memprioritaskan hasil panen petani lokal kita sendiri, kini hilang, terkunci oleh kuota yang ditetapkan ribuan kilometer jauhnya dari sini. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dan filosofis. Dapatkah kita masih menyebut diri kita sebagai bangsa yang berdaulat jika menu nasional kita, bahan baku untuk tahu, tempe, kecap, hingga mie instan yang menjadi makanan pokok jutaan rakyat sudah ditentukan kuotanya di meja perundingan di Washington? Kedaulatan pangan itu bukan hanya soal kemampuan untuk memproduksi makanan, tapi yang lebih penting adalah kebebasan untuk memilih sumber makanan kita sendiri. Dan kebebasan itu tampaknya telah kita tukarkan dengan iming-iming tarif 0%. Jadi setelah kita membedah lapisan demi lapisan dari perjanjian ini, dari klausul geopolitik, ancaman sepihak,
hingga dampak domestiknya, mari kita lakukan perhitungan akhir. Mari kita susun neraca untung rugi yang sesungguhnya. Kita timbang antara janji kemakmuran yang berkilauan dengan harga yang harus kita bayar hanya untuk sebuah tanda tangan di atas selembar kertas. Inilah tali terakhirnya. Kalau kita lihat tabel ini, polanya menjadi sangat jelas dan, jujur saja, mengerikan. Untuk setiap keuntungan yang dijanjikan di kolom janji, ada sebuah konsesi fundamental yang kita serahkan di kolom harga. Kita mendapatkan akses pasar dengan tarif 0%, tapi kita harus membayarnya dengan kuota impor paksa yang memukul petani. Kita dijanjikan investasi miliaran dolar, tapi kita harus mengorbankan industri lokal dengan menghapus perisai TKDN. Kita dianugerahi status sebagai mitra strategis, tapi kita harus menanggalkan netralitas bebas aktif kita. Dan terakhir, kita dijanjikan pertumbuhan ekonomi, tapi kita harus rela menundukkan kedaulatan kita di bawah veto keamanan Amerika dan rejim sanksi mereka. Kesimpulannya menjadi sangat tegas dan tidak bisa ditawar lagi. Ini sama sekali bukan tentang perdagangan bebas. Ini adalah perdagangan di bawah pengawasan. Sebuah sistem di mana kemakmuran ekonomi kita dikondisikan pada kepatuhan politik kita terhadap kepentingan satu negara. Setiap kebijakan ekonomi yang akan kita buat, setiap kemitraan baru yang akan kita jalin dengan negara lain di masa depan, kini akan selalu berada di bawah evaluasi dan sapuan konstan dari radar Washington. Maka pertanyaan terakhir yang akan saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama adalah ini. Di tengah sapuan radar yang konstan ini, di tengah tatapan yang tak pernah berhenti mengawasi, kemanakah sesungguhnya arah kemandirian bangsa kita sedang menuju? Perjanjian ini mungkin suatu saat akan tercatat dalam buku sejarah, bukan sebagai sebuah kemenangan ekonomi yang gemilang, tetapi sebagai momen di mana kita menandatangani sebuah cek kosong kedaulatan. Dan mungkin saja, generasi setelah kita lah yang akan bertugas untuk mencari tahu berapa harga yang harus mereka bayar untuk menebus cek kosong tersebut. Teruslah berpikir kritis.